di surat Al-Ma'arij ayat 17 dan 18. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Yang dimaksud dengan orang yang membelakang, dan apakah berarti menyimpan atau menabung uang itu dilarang, Ustaz? Yang pertama, membelakangi agama itu maksudnya menjauh dari kebenaran Islam. Orang itu kalau membelakangi berarti kan menjauh dia. Coba Bapak Ibu, kalau panjenengan nanti mundur dari sini kan membelakangi, lama-lama menjauh jenengan dari tempat ini. Apa iya jenengan mundur dari sini menghadap terus gitu? Kan enggak. Maksud membelakangi itu menjauh dari kebenaran Islam. Orang yang membelakangi Islam lama-lama dia jauh dari Islam. Itu maksud dari membelakangi. Bukan berarti nabung gak boleh. Itu yang dimaksud orang bakhil, orang kikir, medit, pelit, apalagi cetil. Apa meneh istilah apa lagi? Dia hanya mengumpulkan uang terus, tetapi tidak pernah dia keluarkan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Tidak dia keluarkan zakatnya, tidak keluarkan infaknya, tidak keluarkan sedekahnya, padahal diberi kemampuan harta oleh Allah, padahal diberi titipan harta oleh Allah. Sedangkan harta ini salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah di hari pembalasan nanti. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dua tapak kaki seorang hamba tidak akan pernah beranjak dari hadapan Allah sebelum dia ditanya 4 hal. Salah satunya terkait dengan hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana harta itu dia peroleh? Apakah dengan cara halal atau haram? Apakah dengan cara bekerja yang halal atau dengan mencuri, atau dengan korupsi, atau dengan markup anggaran, atau dengan menipu, atau dengan riba, atau dengan apa? Kalau sudah dapat, di mana harta itu dibelanjakan? Apakah di jalan-jalan setan atau di jalan yang Allah ridhoi? Dia belanjakan untuk menolong agama Allah. Kalau dia gunakan untuk menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Intan surullah yang surkum. Tetapi yang terjadi, orang ini dia hanya gemar mengumpulkan untuk kebutuhan perutnya sendiri, tanpa mau keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Artinya dia bakhil, dia kikir, dia medit, dia cetil. Dia diperbudak oleh hartanya, persis korun. Maka orang yang seperti itu diintai terus oleh neraka. Wah, iki calon penghuniku ini. Jadi diintai terus. Diberi titipan harta oleh Allah, kok dibakhilkan, dikikirkan, itu diintai neraka. Ditunggu neraka, ditenono. Somben kowe nyemplung, manggon ning nggon aku, nyemplung kowe. Nek kowe ora bertobat, kan itu. Muhammad 3, Quran surat Muhammad, coba dibuka itu ayat 38 atau berapa itu. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yaqul wa may yaqul fa innama yaqulu an nafsihi
Wallahu ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Mari diingat kembali itu. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya kan? Dulu itu kita tidak punya apa-apa, wong kita ini miskin, fakir. Yang Maha Kaya itu Allah. Berarti yang punya apa-apa itu Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kemudian Allah titipkan kita apa-apa, termasuk sebagian harta. Namun Allah berpesan kepada kita, menyeru kita, kalau boleh dengan bahasa kita, ini kamu tak titipi harta, tapi pesanku sebagiannya gunakan, infakkan di jalan Allah. Belanjakan di jalan-jalan yang aku ridhoi. Nih, ya, tak titipi bondo, tak titipi harta, tetapi pesanku, gunakan, belanjakan harta itu di jalan-jalan yang aku ridhoi, termasuk keluarkan zakatnya, membantu sesama, sedekahnya juga, infaknya dan lain sebagainya. Tidak semuanya, hanya sebagian. Hanya sebagian. Begitu dititipi apa-apa, kemudian juga diberi pesan oleh Sang Maha pemberi apa-apa. Kita sudah berjanji, bala syahidna, kita berjanji akan menunaikan pesan dari Allah itu. Lah kok tiba-tiba ada di antara kita yang bakhil karena cinta harta berlebihan. Lah kok iman men sing netes keringetku, sing kesel awakku, lah kok sing nampa kono penak men. Sing netes keringetku, sing rekoso aku, ya dit 10 juta iki ya tak manfaatke dhewe. Lah kok penak men kon ngetokke 250 tinggal zakat. Kok penak men 8 asnaf ora ngopo-ngopo kok nampa. Coba ingat Bapak Ibu, di balik harta yang Allah titipkan pada kita, ada sebagiannya itu bukan hak kita, sehingga haram kita makan. Sebagiannya milik 8 asnaf yang Allah titipkan pada kita untuk kita salurkan kepada 8 asnaf itu. Kenapa Allah titipkan pada kita? Itu ujian keimanan kita terkait dengan harta. Kalau bakhil, kebakilan kita tidak merugikan Allah. Kekikiran kita juga tidak menjadikan Allah miskin. Kalau ada di antara kita yang bakhil, fa innama yabkhalu an nafsih, berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri, bakhil terhadap dirinya.
Maksudnya apa? Bakhil terhadap dirinya sendiri itu maksudnya apa? Berarti dia menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah, sehingga dirinya jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat, jauh dari ridho Allah. Maka dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Lawang diri mau mendapatkan rahmat dan ridho Allah, kalau dia membelanjakan sebagian harta di jalan yang Allah ridhoi, Allah akan tambah titipannya. La in syakartum la azidannakum. Jika dia tunaikan amanah itu, amanah maliyah dengan baik, Allah akan tambah titipannya. Oh, berarti orang ini muktaman, orang ini bisa dipercaya terkait harta. Maka Allah akan titipkan lagi harta itu. Lah kok tiba-tiba berlaku kikir, berlaku bakhil. Berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri, menolak kebaikan dari Allah. Kan bakhil berarti dirinya akan dapat kebaikan dari Allah, lah kok malah dia tolak dengan cara kikirnya. Maka dia bakhil, yang rugi dia sendiri. Kenapa? Wallahul ghani wa antumul fuqara. Karena Allah itu maha kaya. Semua manusia kikir di muka bumi ini, Allah tetap maha kaya. Sedangkan wa antumul fuqara, kamu manusia itu yang fakir. Orang yang fakir butuh sang maha kaya. Kita yang fakir ini butuh Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya tidak butuh kita. Tapi kita yang sangat fakir ini terus menerus butuh kepada Allah. Kalau kita butuh kepada Allah, jangan jual mahal. Apa yang Allah perintahkan, tunaikan saja. Lah kok kaya Allah butuh kita, lah kok kita jual mahal, memangnya kita ini siapa? Kok untuk kebaikan menunaikan pesan Allah, lah kok kita jual mahal, memangnya Allah butuh pada kita? Allah nggak butuh kita, Bapak Ibu. Sudah tahu begini, kok kita tetap bakhil kikir. Ingat, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Allah akan habiskan, musnahkan semua orang-orang yang kikir itu tanpa sisa. Allah akan ganti generasi baru yang tidak kikir. Allah akan ganti dengan generasi baru yang dermawan. Yang bakhil-bakhil, yang kikir-kikir, Allah habiskan semuanya, musnahkan semuanya. Kemudian Allah ganti dengan generasi baru yang dermawan, yang suka memberi tangan di atas. Qarun dibinasakan oleh Allah. Qarun dan kroni-kroninya yang bakhil-bakhil dibinasakan oleh Allah. Diganti dengan generasi yang dermawan. Generasi yang tidak hanya mengumpulkan harta untuk pamer, tetapi generasi yang apabila dititipi oleh Allah harta, sebagiannya dia keluarkan untuk menolong agama Allah. Itu generasi yang tidak seperti mereka yang kikir, bakhil, medit, cedil. Ya sama, kalau generasi saat ini berlaku kekikiran, kebakhilan, maka Allah akan habiskan semuanya. Allah akan ganti dengan generasi yang baru, yang dermawan. Dan orang kikir, orang bakhil suka numpuk harta untuk kekayaannya sendiri, untuk kebutuhan perutnya sendiri. Itu yang sangat dicintai oleh neraka. Diintai terus, dipanggil-panggil terus. Tad'u, da'a yad'u, fi'il mudhari'. An-nar tad'u, fi'il mudhari' yufidul istimrar. Fi'il mudhari' itu mengandung makna keberlangsungan, kontinuitas, terus menerus. Jadi neraka terus merindukan orang-orang bakhil.
Neraka terus ngawe-ngawe orang bakhil, ayo rene ojo longgar iki lho. Kowe cetil ta, ayo cetilo, ayo mlebu ojo longgar. Jadi orang bakhil itu sangat dirindukan oleh neraka. Kalau bapak dan ibu rindu juga dengan neraka, jadilah orang yang bakhil. Tapi kalau tidak rindu dengan neraka, jadilah orang yang dermawan, suka menolong, suka memberi, suka membantu. Bagaimanapun sabda Nabi kita, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kalau Allah titipkan harta Bapak Ibu, jangan kikir, jangan bakhil untuk menolong agama Allah. Tanamkan itu kuat-kuat dalam hati. Serupiah pun yang kita keluarkan untuk menolong agama Allah, itu akan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Ya, sekali lagi